Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Oh, hanya Yesus. Hanya di dalam-Mu, di dalam-Mu kemenangan kami, Tuhan. Oh, haleluya. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Amin. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, Tuhan. Kan aku nyatakan kemenangan
Terima kasih ya Tuhanku. Kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan Allah yang berkorban bagi kami, membuat kami berharga bagimu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh adil dan benar jalan-Mu, Tuhan. Sungguh ajaib dan besar karya-Mu di hidupku. Sungguh ku kagumi di hadirat-Mu. Kulihat kemuliaan-Mu, buat segalanya jadi tak berarti. Sungguh adil dan benar jalan-Mu, Tuhan. Sungguh ajaib dan besar karya-Mu di hidupku. Sungguh ku kagumi hadirat-Mu. Kulihat kemuliaan
tiada yang dapat gantikanmu. Bagiku kau yang termanis, jiwaku menyadarinya, sebab Engkau Allah yang tak tergantikan bagiku. Bagiku kau segalanya, tiada yang dapat gantikanmu. Bagiku kau yang termanis, jiwaku menyadarinya. Bagiku kau segalanya, tiada yang dapat gantikanmu. Bagiku kau yang termanis, jiwaku menyadarinya, sebab Engkau Allah yang tak tergantikan. Kau Allah yang tak tergantikan. Kau Allah yang tak tergantikan bagiku. Shalom Bapak Ibu, selamat Paskah. Puji Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Mari kita mengalami kehidupan kita yang dipimpin dari iman kepada iman. Kemenangan di dalam kemenangan. Karena kuasa kebangkitan Yesus yang memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa di hadapan Allah dan menyiapkan ibadah Paskah kita di hadapan Allah. Bapa, kami tahu bahwa sengat maut sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Dan biarlah kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Kristus. Kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami kepastian, harapan, jangkar yang kuat di dalam iman kami untuk melihat kuasa pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa setiap jerih lelah kami, setiap persekutuan kami yang intim dengan Engkau, dan setiap pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan kepada kami tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkau sudah melihat kebangkitan Kristus ya Bapa, yang boleh memberikan kami kekuatan dan kemenangan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya dan sepakat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan di tempat ini kita merayakan kebangkitan yang sudah bangkit dan menang dari maut. Mari kita berikan sorak-sorai kemenangan untuk Tuhan.
kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari sama-sama katakan banyaklah Kau Tuhan, Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati. Thank you Lord. Gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Hanya Tuhan yang layak menerima pujian kita, pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita tujukan untuk Tuhan Yesus. Segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari ambil waktu ini untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari katakan, jiwaku mari memuji Tuhan saat ini merayakan kebangkitan Tuhan kita. Boleh angkat tangan kita untuk Tuhan kita. Katakan haleluya Tuhan. Jiwaku memuji nama-Mu, haleluya. Come on. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwaku, dengan segenap jiwa ragaku. Kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Kami boleh tahu nggak siapa yang hari ini bahagia karena hadir dalam hari Paskah? Boleh angkat tangan sebelah kanan aja. Kalau lebih bahagia lagi boleh angkat tangan kiri. Lalu boleh tepuk tangan. Let's go. Siap puji Tuhan ya. Amin. Karena dialah raja Haleluya. dari segala raja. Hey.
Lebih semangat lagi ya, tepuk tangannya dong. Buat Tuhan kita. Bersyukurlah kepada-Nya bahwa puja karena Dia apa? Yes. Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku. Karena Dia berkat. Sama-sama ya. Berjaya seluruh semesta suci. Kau yang percaya Tuhan, sekali lagi kita katakan sama-sama. Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal kehidupan mulia. Mujizat telah terjadi, kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan ajaibku. Kau yang percaya dalam bertanda. Berjaya seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi ya, kau yang percaya, katakan kau yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal kehidupan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Kau yang berkata. Mereka sama-sama buat Tuhan. Thank you Jesus for everything that you have done. Thank you for the cross. And thank you Tuhan untuk resurrection-Nya. Everything goes in praise to you. For the praise to you. Sama-sama tangan ya. Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you can be. From the everlasting to the one we live, the Father, Son, Messiah. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, hallelujah.
Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Jemaat, mari saya ajak untuk membuat minggu ini tidak seperti minggu-minggu yang seperti biasa kita lalui. Mari kita ambil waktu ini untuk bersyukur. Mari kembali ingat semua kebaikan Tuhan. Tidak ada satupun yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua adalah campur tangan Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk bersyukur. Semua karena salib Tuhan. Kita boleh hidup. Dia sudah menebus kita dari hidup kita yang sia-sia dengan darahnya yang mahal. Kami mengapresiasi Tuhan karya penebusan, karya salib. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
Terima kasih kau bangkit Tuhan. Engkau lambang simbol kemenangan kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Karena salibmu, Pakai momen ini saudara, jemaat. Walau hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit. Tapi biarkanlah Tuhan melihat hatimu. Biarkanlah dia mendengar apapun yang kau katakan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk salib-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk tetesan darah-Mu yang tercurah Tuhan untuk kami. Kami tahu Tuhan betapa sakitnya setiap cambuk Tuhan yang melekat di badan-Mu Tuhan. Tapi Kau tetap bersama kami. Yesus, kami berterima kasih karena Engkau telah bangkit. Engkau telah menepati perkataan-Mu Yesus. Engkau besar Tuhan. Engkau besar Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Let me sing this song together. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. You are the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name, you're the name, you're the name, you're the name. You're the name above all names. Jesus, you are worthy of all praise.
kita berikan kemuliaan yang paling meriah. Karena Paskah adalah sebuah perayaan. Kita merayakan kebangkitan kemenangan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami memiliki hari esok yang pasti, masa depan yang cerah. Karena Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus benar-benar bangkit. Kubur itu kosong, engkau tidak ada di sana. Karena engkau sekarang ada di sini, menikmati setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang menang. Kami bangga memiliki Allah yang mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabdalah di tengah-tengah kami, sehingga kami memahami ada kemenangan, ada kuasa di balik kebangkitan-Mu. Kami siap sambut firman-Mu, biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap hati yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus, mari setiap orang yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Sekali lagi, Paskah adalah sebuah perayaan. Mari kita bersukacita atas hari ini. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya mengajak kepada kita semua untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Dan saya ingin memberitakan satu kepastian dalam hidup ini bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit, itu yang kita percayai dalam kehidupan ini. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 23. Saya akan mengajak kita melihat secara perlahan kalimat demi kalimat. Saya sudah tampilkan ada di slide, nanti kita akan memperhatikan bersama. Tapi akan sangat baik kalau Anda membuka Alkitab Anda dan membacanya kembali di rumah. Untuk kita menyadari bersama bahwa Yesus yang bangkit itu melakukan perkara-perkara yang indah di dalam kehidupan setiap Anda. Mari kita lihat bersama bagaimana atau karya apa yang Dia kerjakan pada saat Dia bangkit. Dan catatan Injil ini akan sangat menolong kita. Mari kita lihat bersama-sama, kita mulai dari ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itulah datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ada satu kondisi yang sangat menarik pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Murid-murid sedang dalam proses ketakutan dalam hidup mereka. Mereka sangat takut hari itu, kenapa? Karena guru yang mereka puja, guru yang mereka ikuti selama 3,5 tahun, mereka menghadapi satu kenyataan, guru itu mati di atas kayu salib. Sepertinya semua yang sudah mereka alami sebelumnya, pengalaman-pengalaman yang indah, mereka menyaksikan hal-hal yang hebat di hadapan mereka. Dengan kasat mata mereka melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat yang hebat. Sepertinya itu sirna begitu saja ketika mereka melihat Yesus tergantung di atas kayu salib tak berdaya sampai mati. Mereka menghadapi satu situasi yang penuh dengan kepanikan pada waktu itu. Kenapa mereka panik? Karena mereka juga takut, jangan-jangan apa yang dialami Yesus mereka juga alami. Jangan-jangan kalau pemerintah pada waktu itu menjatuhkan hukuman yang berat kepada guru mereka, karena tudingan makar, maka kemungkinan besar mereka juga akan dicari-cari dan mereka akan mengalami nasib yang sama dengan guru mereka. Maka tak heran pada waktu itu mereka bersembunyi di rumah mereka, pintu dikunci rapat-rapat untuk memastikan tidak ada satupun yang bisa masuk dan menangkap mereka. Di situ dengan jelas dikatakan mereka mengalami ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut ditangkap. Mereka takut hidup mereka bernasib sama dengan guru mereka. Kalau Yesus yang hebat itu, kalau Yesus yang mereka ikuti dengan bahkan beberapa dari mereka, mungkin bukan beberapa ya, hampir semua dari mereka meninggalkan profesi mereka, mengikuti Yesus sepenuh waktu. Guru yang hebat itu saja mati, apalagi mereka. Siapa mereka? Mereka ketakutan pada waktu itu. Mereka ketakutan. Tapi menarik, ayat itu pada waktu membaca ayat itu saya membayangkan saya ada di rumah, kemungkinan ini rumah Yohanes. Tempat ia menampung Maria, ibu Yesus juga tinggal bersama dengan dia. Saya membayangkan ada di rumah Yohanes pada waktu itu. Saya juga ketakutan pasti pada waktu itu. Apalagi saya mungkin tidak seberani Petrus.
Saya akan ketakutan. Tapi menarik, perhatikan. Ketika sedang dalam suasana ketakutan itu, di situ dituliskan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Beberapa teks Alkitab yang lain berkata bahwa Yesus datang menembus tembok, hadir di tengah-tengah mereka, dalam suasana yang begitu mencekam, yang penuh dengan ketakutan. Guru yang mati itu datang di hadapan mereka dan dikatakan berdiri di tengah-tengah mereka. Wow, ini adalah sebuah catatan Injil yang menurut saya adalah catatan yang menggembirakan. Yesus tidak hanya mati di atas kayu salib, tapi kehadirannya di rumah Yohanes pada waktu itu menunjukkan dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit. Dia tidak mati. 3 hari memang dia mati, tapi 3 hari kemudian ia bangkit. Dan dia hadir di tengah-tengah muridnya yang sedang mengalami ketakutan pada waktu itu. Pada waktu membaca ini seharusnya hati kita terkagum-kagum, Ibu Bapak Saudara sekalian. Inilah iman percaya kita. Bahwa sebenarnya selalu tindakan penyelamatan, tindakan kasih karunia itu datangnya dari Tuhan sendiri. Dia adalah Allah yang selalu berinisiatif. Dia adalah Allah yang selalu memulai segala sesuatu yang baik di dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Dia Allah yang selalu berinisiatif. Kalau saya boleh mengangkat sebuah kalimat, mungkin kalimatnya seperti ini. Aku datang ketika mereka sedang takut. Aku tak menunggu mereka memiliki iman yang kuat untuk mengatasi rasa takut. Tapi aku datang untuk membantu mereka memiliki cukup iman untuk mengatasi rasa takut. Inilah Yesus yang kita sembah. Inilah Yesus yang kita rayakan setiap minggu dalam ibadah-ibadah seperti ini. Yesus yang adalah Sang Pencipta dan Penyempurna iman. Oleh sebab itu seharusnya tak ada satupun di tempat ini kita yang boleh sombong atas kemenangan-kemenangan iman di dalam hidup ini. Bahkan untuk kita bisa beriman pun Yesus yang menciptakannya. Dan Yesus yang menyempurnakan. Kita harus bersuka cita, inilah Tuhan yang kita miliki. Dia adalah pencipta, dia adalah penyempurna iman kita. Kalau dia sudah memulai yang baik dalam hidupmu, ia juga akan menyempurnakannya di dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, amin. Apa yang dia sudah mulai, pasti dia akan sempurnakan dalam hidupmu. Ini adalah sebuah kabar sukacita. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan kehadiran Yesus tidak hanya menyatakan bahwa dia bangkit secara tubuhnya, tetapi kebangkitan Yesus kalau kita perhatikan di bagian-bagian selanjutnya, mari kita akan melihat bersama-sama apa yang Yesus kerjakan kepada murid-muridnya pada saat ia bangkit. Yesus yang bangkit itu dikatakan demikian. Di ayat yang selanjutnya dikatakan, Yesus berkata kepada murid-murid, damai sejahtera bagi kamu, shalom, eirene. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu, perhatikan, bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Kita berhenti sampai di sini dulu. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ia tidak hanya membuktikan bahwa dia bangkit. Dia tak hanya membuktikan bahwa dia hidup. Dia tidak hanya membuktikan bahwa kuasa maut tak sanggup menahan dia untuk tinggal di dalam kubur. Tapi satu perkataan yang pertama kali, kalimat yang dia katakan kepada murid-muridnya adalah damai sejahtera bagi kamu. Oh, indah sekali. Yesus tahu murid-murid sedang ketakutan. Yesus tahu murid-muridnya sedang dalam kondisi yang begitu down pada waktu itu. Tetapi perhatikan, Yesus tahu obat yang paling tepat adalah perkataan damai sejahtera bagi kamu. Mari kasih tahu kanan kirinya, damai sejahtera Tuhan ada dalam hidupmu. Yes. Damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup setiap kita. Dan menariknya, pada waktu kata ini dikatakan kepada Yesus, ia mengulanginya 2 kali. Tolong kita perhatikan sama-sama, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya kepada murid-murid. Lalu Yesus menunjukkan lambungnya kepada murid-murid untuk membuktikan bahwa itu aku, ini aku, Yesus yang mati di atas kayu salib, yang tanganku dipaku di kayu salib, yang lambungku ditusuk oleh tombak. Dan kemudian Yesus mengulangi untuk kedua kali, damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah khotbah pertama Yesus
kalimat pertama Yesus kepada murid-murid yang sedang ketakutan. Kalau kita mencermati, maka kita memperhatikan Yesus sedang menyatakan kepada murid-murid, engkau boleh takut hari ini. Engkau boleh takut hari ini. Engkau boleh sepertinya kehilangan harapan karena aku mati. Tetapi aku sudah berkali-kali mengingatkan kamu murid-murid, aku mati dengan satu tujuan. Aku mati bukan untuk sebuah kesia-siaan, tetapi aku mati untuk menebus dosa kalian. Untuk menanggung hukuman yang seharusnya engkau tanggung di atas kayu salib. Demi apa semua itu? Supaya engkau mengalami yang namanya damai sejahtera. Dan Yesus menunjukkan di situ di dalam kalimat ini, maka kalau kita perhatikan, Yesus sedang menunjukkan bahwa damai sejahtera itu menjadi kalimat pertama dia dan menjadi kalimat penutup. Ada satu peristiwa di tengah-tengahnya, ia sedang mengungkapkan lagi tentang karya salibnya kepada Yesus. Betapa pentingnya salib bagi kamu. Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 13-16 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Yesus sedang menegaskan kepada murid-muridnya pada waktu itu, bahwa damai sejahtera yang sejati itu sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Apa maksudnya? Yesus sedang mengatakan pada mereka, mengingatkan melalui karya salibnya kita tak lagi berseteru dengan Allah. Justru sekarang kita bisa bersekutu dengan Dia yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Inilah damai sejahtera kita dimiliki oleh Sang Raja Damai. Amin. Inilah yang sedang Yesus ungkapkan. Khotbah pertama Yesus kepada kumpulan murid-muridnya. Ia menegaskan kembali definisi yang sejati dari damai sejahtera. Kehidupan yang tak berseteru dengan Allah. Bahkan karena salibnya, karena kuasa salibnya, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Bayangkan Sang Raja Damai itu berkata kepada kita, hai anak-anak yang aku kasihi. Itulah damai sejahtera yang Tuhan tegakkan dalam kehidupan murid-murid. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus yang bangkit itu telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Ini adalah sebuah kebenaran pertama yang harus kita imani dalam hidup ini. Tidak peduli siapapun engkau, tidak peduli apapun yang kau alami hari ini. Engkau boleh ada dalam status situasi yang begitu hebat dalam hidup ini, sepertinya engkau punya prestasi-prestasi yang tinggi. Tetapi selama engkau tidak pernah mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan di atas kayu salib itu, maka engkau tetap adalah seteru dari Bapa di surga. Ada yang bertanya kepada saya, Kak Betuel, apa sih kondisi orang yang berseteru dengan Allah? Oh, kalau kamu mau tahu bagaimana kondisi orang yang berseteru dengan Allah, bacalah kitab Keluaran, bacalah kisah Firaun yang mengeraskan hatinya dan coba melawan Allah dengan kekuatan yang dia punya. Itulah kondisi orang yang berusaha untuk menjadi musuh Allah. Tapi puji Tuhan, kita tidak perlu takut lagi. Puji Tuhan, kita tidak perlu lagi menghadapi hukuman yang harusnya kita terima itu. Dan puji Tuhan, kita tidak perlu lagi berhadapan dengan murka Allah. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Dan sekali lagi bahkan karena karya salibnya itu, kita diangkat, kita boleh menjadi anak-anak Bapa di surga. Sekarang kita boleh menikmati persekutuan yang intim dengan mereka. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa sekali membawa satu kebangunan rohani yang dikenal dengan nama Grace Awakening. Dia bernama Jonathan Edwards. Dia membaca satu teks khotbah, dia enggak khotbah dengan berapi-api, yang dengan nada-nada yang tinggi. Dia hanya membaca saja. Dia beri judul khotbahnya adalah Manusia Berdosa di Tangan Allah yang Murka. Dia berkata, banyak orang berbicara, banyak orang berkata, Allah itu membenci dosa tetapi mengasihi orang yang berdosa. Tapi apakah Alkitab berkata demikian? Dia membuka bagian kitab-kitab Mazmur dan dia katakan orang berdosa itu seperti sedang berdiri di satu tempat yang bergoyang-goyang. Dia sekali kalau Allah mencabut landasan hidupnya, maka dia akan jatuh ke dalam api penghukuman Allah dan murka Allah
akan nyata atas mereka. Allah yang kudus tidak bisa tinggal dengan manusia yang berdosa. Alkitab menegaskan itu. Artinya setiap kita sangat harus menyadari bahwa kita adalah manusia celaka di hadapan Allah yang murka. Tetapi sekali lagi syukur kepada Tuhan, kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum ini. Siapakah kita? Allah mau berinisiatif. Bahkan sebelum kita bisa percaya, Yesus sudah datang dalam hidupmu untuk memberikan iman supaya kita bisa percaya kepada Dia. Dia menyelamatkan hidup kita. Inilah damai sejahtera yang Tuhan tegaskan di dalam kebangkitannya. Mari kita menghargai ini. Mari kita mengingat betul karya salib Yesus. Tadi lagu itu indah sekali. Karena salibnya aku menang. Karena salibnya aku sudah diselamatkan. Seringkali kita take it for granted. Kita merasa dalam hidup ini yang penting adalah hari-hari ini saja. Yang merasa yang penting dalam hidup ini adalah nanti supaya kita punya masa depan yang baik. Hidup kita terjamin. Tapi pernahkah kita menghargai bahwa satu kali dalam hidup ini kita pernah dijumpai Yesus. Satu kali dalam hidup ini kita pernah bertemu dengan karya salibnya yang memerdekakan kehidupan kita. Mari ingat itu kembali. Kemarin saya menyampaikan firman di dalam doa pagi, saya katakan bahkan kita pun seharusnya tidak punya hak untuk berdoa tanpa karya salib Kristus. Kalau kita tidak punya hubungan, kalau kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, kalau kita adalah seteru Allah, untuk apa kita berdoa? Teriakan doa kita tuh hanya seperti orang demo di jalan yang kita nggak kenal dengan orang yang kita demo, yang nggak dianggap. Tapi syukur kepada Tuhan. Karena Yesus mau menebus dosa kita. Hubungan kita dipulihkan dengan Bapa kita di surga. Setiap engkau yang berdoa hari ini, jaminannya adalah Ia menjawab doa-doamu. Oh, sepertinya nggak percaya. Amin. Itulah jaminan. Artinya katakan doa itu mahalnya seharga darah Yesus. Tapi seringkali kita take it for granted. Kita berdoa harus dibuat promo videonya dulu. Maaf, ini bukan bermaksud untuk menyindir, tapi menghakimi. Dibikin kita harus didorong-dorong, ayo berdoa. Sepertinya kita enggan. Kalau bangun pagi, sepertinya kita begitu mudah membuka handphone kita. Mencari berita, mencari sesuatu yang menghibur diri kita terlebih dahulu. Ada berita apa ya, supaya kita bisa tidak ketinggalan berita. Tapi seharusnya kalau kita sadar, kita itu bisa berdoa karena Yesus sudah meneteskan darah di atas kayu salib. Kita punya relasi dengan Tuhan, kita bisa bercakap-cakap, kita bisa meminta apa yang kita butuhkan pada Tuhan. Itu seharga darah Yesus. Maka engkau tidak perlu didorong-dorong, engkau akan berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Karya salib Kristus begitu anggun, begitu indah. Yesus yang bangkit itu menegaskan, Ia telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Kemudian lanjut, Yesus berkata demikian. Di ayat yang ke-21 ada lanjutan yang menarik. Dikatakan demikian. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus tidak hanya menegaskan kembali bahwa sekarang kehidupanmu itu tidak perlu dikejar oleh ketakutan. Hidupmu tidak perlu lagi dikuasai oleh ketakutan. Tapi harusnya hidupmu itu dikuasai oleh damai sejahtera. Karena engkau sudah diperdamaikan dengan Bapamu di surga. Setelah Yesus memberikan penguatan seperti itu, murid-murid menjadi sukacita. Maka Yesus mengingatkan mereka pada panggilan pertama kali. Saat Yesus bertemu dengan Matius berkata, tinggalkan pekerjaanmu, ikutlah aku. Saat ia bertemu dengan Petrus, tinggalkan itu jala dan perahumu, ikutlah aku akan menjadikan kau penjala manusia. Murid-murid yang sepertinya kabur pandangannya. Pada waktu itu, mereka dulu pernah menyerahkan hidup mereka untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi utusan-utusan Kristus. Maka Yesus yang bangkit itu membukakan kembali mata yang kabur itu. Lihat kembali pada panggilanmu murid-muridku. Engkau adalah utusan-utusanku. Seperti Bapa telah mengutus aku, maka hari ini aku akan mengutus engkau. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak peduli profesi apapun yang engkau kerjakan hari ini. Mari yakini bersama, engkau adalah utusan-utusan Kristus. Amin. Engkau adalah utusan-utusan Kristus. Oleh sebab itu, gereja kita, gereja MDC ada untuk menjangkau setiap orang dengan Injil, memuridkan mereka sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan perhatikan, misi yang ketiga yang kita sangat rindukan adalah gereja ini mengutus setiap anggota jemaat menjadi saksi di tengah dunia.
Gereja ini tidak hadir di tengah-tengah kota Surabaya untuk memenuhi organisasi gereja saja. Bikin gedung dan kemudian pasang kursi dan orang datang tiap minggu, hadir, menyanyi, menyembah Tuhan saja. Tapi kita punya kerinduan, setiap Anda pulang dari tempat ini, Anda diutus ke tempat dimanapun Anda berada untuk menjadi utusan-utusan Kristus, untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Itulah desain kita. Ada satu gereja yang mencantumkan bagus sekali. Di depan pintu masuk itu ditulisin, enter to worship. Jadi datang untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Tapi kemudian pada waktu keluar ditulisin, exit to serve. Anda keluar dari tempat ini untuk melayani. Amin. Anda dipanggil di tempat ini. Disitulah Yesus sedang mengingatkan murid-murid. Seperti Bapa mengutus aku, maka aku akan mengutus engkau. Dimanapun kau berada, engkau adalah utusan-utusan Kristus. Engkau pebisnis, tapi sadarilah pada waktu Tuhan mempercayakan engkau sebuah bisnis, engkau dipanggil untuk menjadi utusan Kristus di dunia bisnis itu. Anak-anak muda, kau yang sedang belajar di kampus-kampus, engkau menjadi utusan Kristus di kampus itu. Orang tua, kalau engkau dipercaya untuk punya anak, di dalam keluargamu, engkau menjadi utusan Kristus bagi anak-anakmu. Suami-suami yang puji Tuhan, engkau boleh diberikan istri yang cantik, yang menemani hidupmu sampai hari ini. Engkau adalah utusan Kristus bagi istrimu. Begitu juga sebaliknya, istri-istri, engkau dipanggil untuk menjadi utusan Kristus bagi suamimu. Amin? Bukan utusan iblis loh ya. Utusan Kristus. Setiap kita yakini ini. Dan Yesus mengingatkan kembali, murid-muridku, engkau adalah utusan, engkau dipanggil untuk menjadi utusan. Dan menariknya, untuk apa? Pekerjaan sang utusan itu apa? Dikatakan di ayat yang 23, saya lompat ke ayat 23, dikatakan, sama seperti aku diutus Bapa, aku mengutus kamu. Di ayat yang ke-23 dia katakan demikian, Yesus katakan, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat ini bukan berarti bahwa kita punya kemampuan bahwa kitalah yang mengampuni dosa. Bukan. Kalau kita baca nanti di teks-teks selanjutnya, kemudian pada waktu Petrus memberitakan Injil di kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang Yesus maksudkan adalah setiap kita sebagai utusan ini dipanggil untuk menceritakan apa? Pengampunan Kristus kepada mereka yang bertobat. Itu panggilan utama dalam hidup ini. Anda boleh mengerjakan segala sesuatu, tapi engkau dipanggil untuk memberitakan pengampunan Yesus bagi setiap mereka yang bertobat. Itu tugas utamanya murid-murid. Karena tanpa pengampunan, maka hidup ini akan sia-sia. Kita boleh punya segalanya, tapi kalau dosa kita tidak pernah diampuni, hubungan kita tidak pernah dipulihkan, maka hidup ini menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, inilah berita pengampunan, berita pertobatan yang ditaruh di dalam setiap Anda, ditaruh di dalam gereja. Anda diutus untuk menceritakan pengampunan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Saya titip pesan bagi setiap orang tua di tempat ini. Engkau harus memberitakan Injil pertama-tama kepada anak-anakmu di rumah. Engkau dipanggil untuk memberitakan Injil kepada anak-anakmu yang di rumah. Saya pada waktu kami berdua selalu kami sharing kalau di dalam dunia pada waktu mengajar parenting kami diminta untuk satu bagian topik yaitu bicara tentang disiplin anak, bagaimana mendisiplin anak. Maka kami sepakat, suami istri kami sepakat bahwa disiplin itu bukan sekedar membuat anak jadi baik, membuat anak jadi uhau, enggak sekadar itu. Tapi disiplin itu adalah menarik anak-anak untuk tidak berteman lagi dengan dosa, untuk datang kepada Yesus Sang kebenaran. Setiap usaha yang orang tua harus lakukan untuk menunjukkan pengampunan Yesus kepada mereka, untuk menuntut pertobatan terjadi dalam kehidupan mereka, itulah disiplin anak. Dan kami mendorong orang tua itu untuk menegakkan itu sejak dari kecil. Rumah harus menjadi tempat di mana pengampunan dan pertobatan itu diajarkan. Oleh sebab itu jadilah orang tua yang mudah mengampuni. Amin. Kira-kira kalau saya mau bikin survei hari ini di tempat ini, kira-kira kalau anak berbuat kesalahan itu, yang paling mudah mengampuni itu papa atau mama?
Halo? Mama. Puji Tuhan, mama mengaku mama ya. Saya mau tanya lagi, kira-kira kalau di rumah ada anak berbuat kesalahan, siapa yang paling sering menyimpan kesalahan anak itu sampai lama, papa atau mama? Tadi yang mudah mengampuni mama, yang mengingat-ingat dosanya anak juga paling sering, oh mama juga. Satu kali anak saya yang besar itu datang kepada saya, dia mengajar sekolah minggu tapi di CW. Dia pimpin kelompok kecil, kelompok anak-anak, karena ada kelompok anak-anak umur kelas 1 ya, kelas 1 berarti umur berapa? 6-7 tahun begitu ya. Dia pegang kelompok itu. Dia kontak sekitar ya mungkin 5-6 anak begitu dia pegang di situ. Dan kemudian diskusinya cerita tentang pengampunan atau sakit hati pada waktu itu, topiknya kurang lebih begitu, dan tanya-tanya. Kemudian Shane itu tanya, anak saya namanya Shane, dia tanya kepada, Kak, ada kalian yang hatinya sedang marah, sedang jengkel gitu. Kepada siapa kamu sering jengkel? Dia tanya kepada anak itu. Ada seorang anak laki-laki yang dengan berani berkata, Kak, aku paling sering jengkel sama mamaku, dia bilang begitu. Wah, kenapa kamu jengkel sama mamamu? Terus dia ngomong, mamaku itu loh Kak, kalau aku berbuat salah, wah dia kalau marah itu habis-habisan. Wah marah. Loh, Sian kan berargu sama dia. Loh ya bener dong, mamamu kan benerin kamu supaya kamu tidak salahnya berkelanjutan. Tapi dia ngomong begini, aku tapi jengkel Kak. Loh kenapa kalau jengkel? Nanti Kak, sebulan lagi diinget-inget Kak. Begitu. Nanti Kak, kalau nanti aku ngelakuin kesalahan yang lain, aku diinget-inget. Padahal loh Kak ya, pada waktu aku berbuat salah itu, aku sudah dihukum. Kan sudah fair, sudah selesai. Tapi masih diinget-inget. Kamu waktu itu kan gini kan, kamu kan gini-gini. Diingat terus. Dan kemudian Sian sambil cerita ketawa, cerita ke saya itu dia ketawa. Terus anak laki-laki itu noleh kepada temannya yang sama lakinya. Terus kemudian ngomong gini sama temannya. Bener kan? Mama selalu gitu kan? Anak kelas 1 bisa ngomong kayak gitu. Aduh, lucu sekali, tetapi ya mari kita pikirkan, renungkan. Sekali lagi, itu orang tua yang di CW ya, nggak ada yang di sini. Itu mama-mama yang di CW. Ya, ini mama di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Oh ada yang di CW datang ya. Oke, minta maaf kalau ada yang datang dari CW di sini. Jadi mungkin itu adalah Anda. Oh, saya rahasiakan anaknya demi keamanan dia. Nanti diomelin lagi di rumah. Ya. Tapi itulah kita. Apakah kita mempraktekkan? Kita menjadi utusan Kristus. Rumah itu menjadi tempat di mana pengampunan itu dinyatakan. Kasih Yesus yang ilahi itu dinyatakan. Apakah rumah itu menjadi tempat di mana pertobatan itu dituntut? Pertobatan itu menjadi satu hal yang penting bagi mereka, tidak mau berteman dengan dosa mereka, tapi mereka boleh lari, bertobat, berbalik dari hidup mereka untuk datang kepada kasih kuasa Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi utusan Kristus, Bapak Ibu sekalian. Beritakan pengampunan Kristus di tempat Anda bekerja. Mari kita sadari, inilah panggilan utama kita. Memberitakan, menjadi utusan Kristus. Artinya apa? Yesus yang bangkit itu sudah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Namun yang kedua juga, Yesus yang bangkit itu mengutus kita untuk memberitakan pengampunan bagi mereka yang bertobat. Pikirkan sebentar, bagaimana engkau hari ini menjalani kehidupanmu sebagai keluarga. Bagaimana engkau menjalani kehidupanmu sebagai pebisnis, sebagai bos. Bagaimana engkau mempraktekkan ini. Bagaimana engkau memberitakan pengampunan kepada karyawan-karyawanmu yang ada di tempat kerja. Atau engkau hanya memeras tenaga mereka supaya bisnis itu menjadi lebih berhasil, lebih hebat lagi dan demi keuntungan sendiri? No, Tuhan tidak panggil engkau untuk itu. Tuhan panggil untuk kita, untuk menjadi memberitakan kasih karunia Kristus kepada setiap orang. Sampai orang boleh datang kepada Yesus. Amin, amin. Hari ini kalau ada di antara engkau yang hadir di tempat ini, engkau juga dikejar oleh rasa bersalah. Engkau datang ke tempat ini, dikejar dengan sepertinya dikejar oleh masa lalu terus. Dan kau berkata, aku terlalu berat dosaku itu. Stop menghakimi dirimu sendiri. Yesus sudah mengampunimu dengan sempurna. Amin, amin. Yesus sudah mengampunimu dengan sempurna. Yang ketiga, yang menarik adalah ini. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-22, kita kembali ke ayat 22. Setelah Yesus menegakkan damai sejahtera yang sejati itu adalah
kehidupan yang bersekutu dengan Bapa di surga. Kemudian Yesus mengingatkan panggilan murid-murid, engkau ini adalah utusan Kristus untuk memberitakan pengampunan dan bertobat bagi mereka yang bertobat. Kemudian ada satu tindakan istimewa yang Yesus lakukan. Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dia mendatangi murid-murid di tengah-tengah itu, mungkin karena dia ada di tengah-tengah sementara murid berkeliling, mungkin dia mengembusi murid-muridnya. Menarik sekali. Apakah Yesus kurang kerjaan? Gitu. Wah, ngapain sih pakai embus-embusan gitu ya? Tetapi kata mengembusi itu adalah sebuah kata yang sangat indah dipakai di Alkitab. Tidak banyak. Kata itu selalu berarti tentang nafas, berarti tentang angin yang bergerak, berarti juga tentang roh. Dan kata mengembusi itu pernah dipakai dalam catatan pertama di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah yang tidak berarti, kemudian Allah menghembuskan nafasnya. Dan kemudian makhluk itu menjadi, manusia itu menjadi makhluk hidup. Kata itu juga dipakai pada waktu Yeskiel mendapatkan penglihatan, disuruh untuk meniupkan embusan kepada tulang-tulang yang tidak ada nyawanya itu dan kemudian bisa hidup. Kata menghembuskan itu juga berbicara ketika oleh Roh Kudus Alkitab kita dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 diilhamkan itu menggunakan kata dinafaskan. Ini adalah nafas, ini adalah hembusan Allah. Alkitab ini bisa mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16 katakan demikian. Artinya apa? Artinya Ibu Bapak Saudara sekalian, hembusan nafas ilahi itu selalu berbicara tentang apa? Meterai bahwa Allah selalu memimpin dan memberdayakan hidup kita. Ketika Yesus sedang menghembuskan nafasnya kepada murid-murid, ia ingin memberikan satu kepastian. Engkau sudah diperdamaikan dengan Bapamu di surga, aku utus, tapi perhatikan baik-baik murid-muridku, aku akan selalu memimpin kehidupanmu. Kemudian ia menghembuskan nafasnya. Kalau Anda hari ini masih bisa menarik nafas dalam-dalam, artinya Tuhan masih menyertai hidupmu. Amin. Kalau ada di antara kau berkata, Tuhan di mana engkau? Tarik nafasmu dalam-dalam. Mari sama-sama tarik nafasmu dalam. 1, 2, 3. Masih bisa bernafas? Pimpinan Tuhan nyata dalam hidupmu. Jadi kalau ada orang yang ngeluh-ngeluh, ada orang yang merasa sepertinya ditinggalkan Tuhan, apa yang saudara perlu lakukan? Tarik nafasmu bro. Tarik nafasmu sis. Kalau suami atau istri Anda sedang berbeban berat, sepertinya hidup mereka susah sekali, ajak tarik nafas sama-sama. Kalau hari ini aku masih bisa menikmati nafas Tuhan, artinya pimpinan Tuhan tidak berhenti dalam hidupmu. Amin. Tidak hanya itu, Allah berkata nafas ilahi itu bicara tentang apa? Memberdayakan, membuat engkau memiliki daya, memampukan engkau. Tidak tahu kenapa pada waktu menyiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah senior di tempat ini. Di tempat belajar saya, Tuhan tuh tiba-tiba ingatkan mama saya yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Kemudian diingatkan oleh anda-anda yang senior di tempat ini. Yang seringkali merasa engkau tak berdaya hari ini. Tapi selama engkau masih bisa menarik nafas, om, tante, bapak, ibu, saudara sekalian. Artinya pimpinan Tuhan tak berhenti dalam hidupmu. Amin. Amin. Bahkan Tuhan nafas itu artinya apa? Memberdayakan engkau. Hari ini engkau yang merasa tak berdaya, biar ini menjadi kabar sukacita dalam hidupmu. Tuhan yang bangkit itu memimpin hidupmu dan akan terus memberdayakan hidupmu. Sampai kita dipanggil Tuhan, Tuhan akan terus memakai hidupmu dimanapun kau berada. Amin. Saya selesai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah Yesus yang bangkit itu. Ia yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Ia mengutus kita untuk memberitakan pengampunan bagi mereka yang bertobat. Hiduplah dalam purpose, inilah tujuan hidup kita. Kita dipanggil untuk ini. Engkau akan bersuka cita, engkau akan hidup. Bahkan saya bayangkan suatu kali kalau saya harus mati dengan penuh dengan senyum sukacita. Karena tujuan hidup ini telah Tuhan genapi dalam hidup saya. Namun saya bersyukur pada waktu tanggung jawab ini saya pikul.
saya diberdayakan, saya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang nyata dalam kehidupan ini. Makanya setiap kali berdoa, kita tidak hanya berdoa untuk penyertaan Roh Kudus, berdoalah untuk pemakaian Roh Kudus. Dua hal yang harus engkau doakan dalam hidupmu. Berdoa, Tuhan sertai aku, Roh Kudus sertai aku. Tapi terus engkau berdoa, Roh Kudus pakai aku. Amin. Itulah yang Yesus kerjakan. Kita akan berdoa, kita akan mengangkat satu pujian, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Beberapa tahun yang lampau, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan senior. Kalau saya sebutkan namanya, beberapa dari Bapak Ibu Saudara pasti akan mengenal dia. Namun hari itu beliau sudah berusia lebih dari 70 tahun, mungkin 80 tahun pada waktu itu, kalau saya tidak salah ingat. Dia seorang pengkhotbah pengajar yang luar biasa. Saya selalu terkagum dengan dia. Dan saya tidak pernah lupakan kalau dia khotbah zaman dulu tidak ada headset begitu. Mic-nya itu pakai tali, kabel panjang dikasih tali rafia, digantung di badannya. Ini khotbah. Wah! Dan yang saya selalu ingat, Ibu Bapak Saudara sekalian, dia selalu kalau khotbah itu pakai ini, ditepuk-tepuk. Wah, enggak pernah lupakan itu. Beberapa dari Bapak Ibu Saudara mungkin mengenal itu. Tapi pada waktu itu, saya dapat kesempatan untuk menjemput dia untuk datang ke ibadah. Saya bersyukur untuk kesempatan istimewa itu. Sudah demensia, sudah beberapa lupa. Jadi kalau tanya itu diingat, siapa kamu, siapa. Jadi sudah lupa. Hanya orang-orang yang sangat dekat yang dia ingat. Mengalami Parkinson juga bergetar. Tapi setiap kali beliau berdoa, ininya gak pernah hilang. Apalagi kalau dia berdoa untuk Indonesia. Oh, Tuhan cinta Indonesia. Tuhan cinta Indonesia. Tuhan cinta jiwa-jiwa. Tuhan cinta jiwa-jiwa. Dia ngomong, kamu kalau jadi hamba Tuhan, berikan hidupmu sepenuh hatimu untuk Tuhan cinta Indonesia. Apakah doa dari Om itu yang dia jalan aja bergetar tangannya, ingatannya sudah banyak lupa, apakah doanya tidak dijawab Tuhan? Saya berdiri di tempat ini, saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati, saya ingat doa dia dalam keterbatasannya. Harus digandeng kemana-mana. Saya lihat Roh Kudus tetap berdayakan. Seorang yang mau berdoa dari masa mudanya, dia katakan, Tuhan jangan cuma sertai aku, tapi pakai aku Tuhan. Pakai aku, pakai aku, pakai aku. Tidak ada satupun di tempat ini seharusnya berkata, ini waktunya aku pensiun untuk melayani Tuhan. No. Tuhan bisa pakai engkau dengan cara yang ajaib apapun juga. Amin. Yesus yang bangkit itu, yang sudah menyelesaikan, tidak ada lagi ketakutan dalam hidup ini. Dia sudah memperdamaikan kita dengan, kita dia akan menjadi anak dari Sang Raja Damai. Dia mengutus engkau pergi untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Untuk mengubah kehidupan mereka yang jauh dari Tuhan. Untuk menyatakan pengampunan, rahmat Tuhan atas hidup mereka. Dan kalau hari ini kau berkata, aku tak berdaya, aku tidak mampu. Stop berkata demikian. Yesus yang bangkit itu berjanji, dia katakan, kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu. Tarik nafasmu dalam-dalam. Itu adalah bukti Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Ia mau memimpin kehidupanmu dan ia mau memberdayakan engkau. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kira lama sikada barala barala. Mari hampiri Raja kita yang bangkit di hari yang ketiga. Dia pemenang, dia sang pemenang, dia sang pemenang, dia sang pemenang, dia sang pemenang. Pribadi yang mengalahkan maut itu memegang kehidupanmu. Haleluya, 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 haleluya. Baralaba sikebene nakarala baralaba. Higide barala 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 basikera. Mari kita sembah dia, mari kita tinggikan dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kamu
yang lemah berkata kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Jadikan ini doamu. Dan kini yang lemah berkata ku kuat, amin. Yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya kita bersyukur. Dimanapun kau berada Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kau merasa, khususnya saya ingin berdoa bagi setiap engkau yang hari ini merasa tak berdaya lagi dalam hidup ini. Kalau hari ini kau sedang mengalami pergumulan berat, engkau sedang terikat sesuatu, engkau sedang menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidupmu hari ini. Itulah tandanya kita masih hidup di dalam dunia yang rusak oleh dosa. Tapi percayalah, engkau aman di dalam genggaman tangan Sang Penebusmu yang namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Hari ini dimanapun kau berada, kalau engkau perlu kekuatan Tuhan kembali dalam hidupmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapanmu. Dan biar hari ini kau mengalami kuasa Roh Kudus yang memimpin kehidupanmu, yang memberdayakan engkau kembali. Engkau yang tak berdaya, hari ini dibuat menjadi penuh dengan daya, penuh dengan energi, penuh dengan kekuatan. Haleluya, 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 haleluya. Kiralah masih kada marah. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang menjadi bukti di mana mereka butuh kekuatan dari Engkau, mereka butuh pertolongan dari Engkau. Tuhan, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kekuatan-Mu nyata, kekuatan-Mu limpah dalam hidup mereka. Roh Kudus, hari ini aku berdoa, pekerjaan-Mu nyata di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, aku berdoa, Roh Kudus tolong mereka, Roh Kudus tolong, Roh Kudus jadi penolong yang indah dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang kurang diperkuat, diperdaya. Mereka yang kurang iman hari ini dibangkitkan iman percaya mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang bangkit, yang telah memperdamaikan kami dengan Bapa di surga, yang mengutus kami dan yang selalu memimpin dan memberdayakan kami melalui kuasa Roh Kudus. Itu yang kami rayakan pada hari ini. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan, hari ini aku berdoa, tidak hanya meminta penyertaan-Mu ya Roh Kudus, tetapi pemakaian-Mu nyata atas hidup kami. Kami adalah utusan-utusan-Mu. Kami mau menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun berada. Mari semua mulut berdoa, mari semua hati berkata kepada Tuhan yang mengutus Engkau. Biarlah di tempat ini menjadi gereja yang misioner, menjadi gereja yang mengutus jemaat yang pergi memberitakan pengampunan kepada setiap orang yang mereka perlu kasih Tuhan. Mari berikan dirimu hari ini dimanapun kau berada. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir melalui kehidupanmu. Engkau bahkan berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu berkata-kata. Roh Kudus bisa lakukan banyak hal. Engkau bisa berdoa, engkau bisa memperkatakan berkat. Apa saja Roh Kudus akan memberdayakan kehidupanmu. Roh Kudus akan memampukan engkau untuk terus dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih. Kami berdoa, biarlah kami terus dicengkeram oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kami mau pergi memberitakan Injil. Kami mau menjadi utusan Kristus, menyatakan pengampunan kepada banyak orang. Tuhan, kami berdoa, biarlah hidup kami terus
Tuhan pakai. Kami siap, kami mau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang bangkit yang kita rayakan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menang. Engkau bangkit dari kubur. Dan sungguh apa yang sudah kau katakan terjadi. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir pada hari ini di perayaan Paskah yang sederhana ini. Sungguh Allah hidup di dalam kehidupan kami. Buatlah kami menjadi orang yang menang seperti Engkau menang. Menang terhadap maut karena Engkau Yesus hidup. Tuhan Yesus Engkau bangkit. Ada hari esok bagi kami. Ada pengharapan yang baru di dalam hidup kami. Izinkan setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya Tuhan kami pulang menjadi bau yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan oleh kuasa dari Roh Kudus dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur dan mari yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Kami buka hati, bertakhtalah selamanya, hiduplah di hati, kami percaya padamu. Kami buka hati, bertakhtalah selamanya, hiduplah di hati, kami percaya padamu. Namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Kami angkat tangan kami bagi Engkau Tuhan. Namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Namanya Yesus Tuhan, nama
Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu beserta kita.